Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendekar Pecahangon, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan kembali sebuah kisah sinau bareng mengambil hikmah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Alkisah di zaman Bani Israel tidak disebutkan ketika itu di zaman Nabi siapa. Di kalangan Bani Israel diangkat 3 orang hakim. Nah, diriwayatkan bahwa kaum Bani Israel ini pernah mengalami beberapa periode, ada kalanya mereka tidak punya pemimpin sehingga mereka harus mengangkat seorang pemimpin atau raja, dan ada kalanya mereka mengalami masa tidak ada hakim, maka kemudian mereka mengangkat hakim. Di zaman ini mereka mengangkat 3 orang hakim dengan pertimbangan jika ada orang yang mengadu untuk mendapatkan keadilan dan tidak mendapatkannya itu pada hakim yang pertama, maka mereka bisa mengadu kepada hakim yang kedua. Dan jika pada hakim yang kedua tidak mendapatkan keadilan juga, maka kaum Bani Israel ini bisa mengadu kepada hakim yang ketiga. Dikisahkan bahwa Allah mengutus seorang malaikat untuk menyamar sebagai seorang manusia biasa. Nah, malaikat yang menyamar ini mendatangi negeri kaum Bani Israel ini dengan menaiki seekor kuda. Nah, kenapa naik seekor kuda, sahabat? Ya, kalau naik 2 ekor malah repot, ya kan? Ya, jadi naik seekor saja. Malaikat yang menyamar sebagai manusia ini kemudian mendatangi perkampungan Bani Israel tersebut dengan mengendarai kudanya, lalu berhenti di tepi sebuah sumur untuk memberi minum kudanya. Tidak lama setelah itu datang seseorang yang membawa sapi dan anak sapi. Ya, jadi orang ini membawa seekor sapi yang besar, yang dewasa, dan anaknya. Juga mendekati sumur tersebut untuk memberikan minum kepada sapinya tadi. Nah, setelah orang itu selesai meminumkan sapinya, orang tadi pergi meninggalkan sumur tersebut, dan si penunggang kuda tadi masih beristirahat di situ. Nah, kemudian ketika si pemilik sapi ini pergi, malaikat yang menyamar jadi manusia ini menunjuk ke anak sapi. Di anak sapinya itu ditunjuk, dan qadarullah anak sapi tadi tiba-tiba mendatangi kuda si malaikat yang menyamar tadi. Jadi anak sapi tadi mendekati kuda dan seolah-olah seperti mendekati induknya. Nah, melihat hal itu si pemilik sapi tentu saja memanggil anak sapinya tersebut untuk kembali mengikuti induknya, ya, untuk dibawa pulang. Tetapi anak sapi itu tetap mendekati kuda yang dinaiki oleh malaikat yang menyamar tersebut. Karena setelah berkali-kali dipanggil, anak sapi ini tidak mau menghampiri si pemiliknya, maka kemudian malaikat yang menyamar manusia tadi berkata kepada si pemilik sapi, "Hai,
anak sapi ini milikku, dia dilahirkan dari kudaku ini, kamu pergi sajalah, tinggalkan kami. Nah, tentu saja si pemilik sapi heran. Dia menjawab, apa katamu? Anak sapi ini milikku, dia terlahir dari sapiku ini. Nah, lalu masing-masing mempertahankan pendapatnya, masing-masing mempertahankan anak sapi tadi, sehingga terjadi pertengkaran. Tentu saja si pemilik sapi tidak mau kehilangan anak sapinya, dan karena itu memang benar-benar anak sapi yang dilahirkan oleh induk sapi yang dia bawa tersebut. Sementara si malaikat yang menyamar tadi juga tidak mau mengalah. Jadi malaikat ini diutus itu sebetulnya untuk menguji ketiga hakim yang telah diangkat kaum Bani Israel tadi. Nah, tentu saja itu tidak diketahui oleh si pemilik sapi tersebut. Nah, karena tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu, maka keduanya mengadu kepada hakim yang pertama. Nah, kepada hakim yang pertama diceritakan masalahnya, dan tanpa diketahui oleh malaikat yang menyamar tadi, karena yang terancam kehilangan sapi kan si pemilik sapinya, maka dia menyuap, memberikan uang kepada si hakim yang pertama jika hakim yang pertama tersebut mau memutuskan bahwa anak sapi itu adalah miliknya. Nah, ternyata tawaran suap ini diterima oleh hakim yang pertama. Tapi begitu dilakukan persidangan di luar dugaan si pemilik sapi, ternyata hakim pertama ini memutuskan bahwa anak sapi itu menjadi milik si malaikat yang menyamar. Jadi hakim yang pertama ini justru memutuskan anak sapi itu adalah milik si malaikat yang menyamar tadi, padahal si pemilik sapi sudah memberikan sejumlah uang. Nah, tentu saja keputusan ini merugikan dua kali. Tentu saja si pemilik sapi ini dirugikan dua kali, ya. Sekali yang pertama karena karena dia kehilangan anak sapinya, yang kedua dia telah membayar sejumlah uang agar dia memenangkan perkara itu. Nah, karena dia tidak merasa puas, maka kemudian dia mengadu kepada hakim yang kedua. Nah, setelah diceritakan kasusnya kepada hakim yang kedua dan dilakukan pengadilan, ternyata hakim yang kedua pun juga memutuskan hal yang sama, bahwa anak sapi ini adalah milik malaikat yang menyamar. Tidak puas dengan keputusan dua hakim tersebut, maka kemudian si pemilik sapi mengadu kepada hakim yang ketiga. Dan ternyata hakim yang ketiga ini sangat prihatin dengan kasus yang dialami oleh si pemilik sapi tersebut. Dan hakim yang ketiga ini meyakini bahwa memang dialah pemilik anak sapi tersebut. Malaikat yang menyamar jadi manusia tadi menilai bahwa ini hakim yang ketiga ini kayaknya orang jujur. Sepertinya dia akan lebih berpihak kepada si pemilik sapi. Maka kali ini malaikat itu yang kemudian mencoba untuk menyuap hakim yang ketiga. Nah, tanpa sepengetahuan si pemilik sapi, malaikat yang menyamar tadi menemui hakim yang ketiga dan memohon supaya hakim yang ketiga ini memutuskan bahwa anak sapi ini adalah milik malaikat yang menyamar dengan memberikan sejumlah uang. Tetapi kemudian apa jawab hakim yang ketiga? Kepada malaikat yang menyamar tersebut, hakim yang ketiga mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa memutuskan perkara ini." Nah, malaikat yang menyamar heran, "Loh, kenapa Anda tidak bisa memutuskan perkara ini?" Jawab hakim yang ketiga, "Ya, saya tidak bisa memutuskan perkara ini karena saya sedang haid." Mendengar jawaban hakim yang ketiga ini, malaikat yang menyamar tentu saja heran. "Apa Anda bilang? Anda kan seorang laki-laki. Mana mungkin Anda haid? Haid kan hanya terjadi pada seorang perempuan. Mana mungkin Anda haid?" Hakim yang ketiga berkata kepada malaikat yang menyamar, "Anda merasa heran mendengar saya mengatakan bahwa saya haid. Tetapi Anda tidak merasa heran
dengan perkataan Anda sendiri. Malaikat yang menyamar masih nggak paham. Apa maksud Anda? Kemudian dijelaskan oleh hakim ketiga, ya maksud saya begini, bahwa seorang laki-laki itu tidak mungkin haid, itu sama saja seperti halnya seekor kuda yang melahirkan seekor sapi. Jadi maksud hakim yang ketiga tadi mengatakan bahwa apa yang dikatakan malaikat yang menyamar itu adalah hal yang tidak mungkin. Masa seekor sapi dilahirkan dari seekor kuda? Nah, itu sama halnya mengatakan seorang laki-laki itu haid. Ya, sama-sama tidak mungkin. Nah, itu yang dimaksud oleh hakim yang ketiga tadi. Mendengar jawaban hakim yang ketiga tadi, malaikat yang menyamar tadi berkata, ada dua orang hakim yang ada di neraka dan ada satu orang hakim yang ada di surga. Nah, sahabat Berdikar Pecangon, kenapa malaikat yang menyamar tadi mengatakan ada dua orang hakim di dalam neraka dan satu orang hakim ada di surga? Karena dua orang hakim yang pertama, hakim satu dan hakim dua ini adalah calon penghuni neraka, karena keduanya tidak jujur dan tidak amanah. Ya, apalagi hakim yang pertama dua kali kesalahannya. Kesalahan pertama karena menerima suap, dan yang kedua karena tidak adil, tidak menjaga amanah, tidak bisa dipercaya karena si pemilik sapi sudah memberikan imbalan uang, sementara keputusannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, hakim yang kedua kenapa masuk neraka? Karena dia juga tidak adil dalam memutuskan perkara. Nah, sementara hakim yang ketiga adalah contoh hakim yang jujur, yang memutuskan perkara dengan adil dan dengan bijaksana. Nah, sahabat Berdikar Pecangon, kisah ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada kita untuk selalu bersikap adil, terutama para pengambil kebijakan, terutama para penegak hukum. Maka para penegak hukum, mereka ini adalah menjaga amanah. Jika keputusan mereka salah, mungkin bisa selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan bisa selamat, pasti akan dibalas, pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Sebaliknya, bagi penegak hukum yang bersikap adil, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan surga. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri yang menyampaikan, ya, dan tentu saja kepada sahabat semuanya, supaya keadilan itu bisa kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda. Tetap di channel yang sama, channel Berdikar Pecangon. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat. Mohon doanya dan mohon dukungannya. Semoga channel Berdikar Pecangon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah ngot. Kisah ini terjadi pada zaman pokoknya. Nah, dikisahkan bahwa malaikat mengutus kebalik. Nah, setelah selesai meminum sapi, tetapi anak sapi ini tetap mendekat kepada kuda si gembala sapi.
Hai, anak sapi ini milikku, ulangi. Nah, mendengar jawaban malaikat, ulangi. Mendengar jawaban hakim yang ketiga tadi, malaikat yang menyar